saya akan melakukan analisis metode ARIMA dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi Minitab, RStudio, dan SAS. Di sini saya menggunakan data metals. Pertama-tama kita akan membuat plot time series-nya. Pilih metals, atur time-nya, pilih indeks, data increment-nya 1, kemudian klik OK. Dari plot time series-nya dapat diketahui bahwa data tidak stasioner dan non-musiman. Kemudian kita mencoba untuk mengecek stasioner dalam variance-nya dengan menggunakan box jobs. Pilih metals, subgroupnya 1, kemudian klik OK. Di sini rounded value-nya tidak sama dengan 1, yang artinya tidak stasioner dalam variance, sehingga perlu ditransformasi. Untuk transformasinya caranya yaitu pilih box jobs, pilih metals, kemudian klik option, pilih yang optimal, kemudian hasil transformasinya ditaruh pada C3, klik OK. Ini diberi nama trans1, kemudian kita cek kembali rounded value-nya pada data yang sudah ditransformasi. Menggunakan trans1, ininya dihapus, klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa rounded value-nya sudah sama dengan 1 dan nilai lower upper-nya juga melewati 1, yang artinya sudah stasioner dalam variance. Kemudian kita akan mengecek stasioner dalam means-nya dengan melihat plot ACF. Di sini pilih data yang sudah ditransformasi, kemudian klik OK. Pada plot ACF dapat diketahui bahwa ini terjadi discount, sehingga perlu dilakukan differencing karena ini belum stasioner dalam means. Untuk differencing caranya yaitu start time series difference, pilih data yang sudah ditransformasi tadi, kemudian hasil difference-nya ditaruh pada C4, ini back 1, kemudian klik OK. Dinamai D1, kemudian kita coba buat plot ACF-nya kembali menggunakan data yang sudah di differencing. Klik OK. Kita lihat plot ACF-nya, ini tidak ada lag yang keluar garis sama sekali, yang artinya tidak ada dugaan model yang dapat dibentuk, sehingga perlu di differencing lagi. Di sini diisikan D1, kemudian hasil differencing yang kedua ditaruh pada D5, pada C5. Ini lagnya 1, kemudian klik OK. Ini dinamai D2, kemudian kita lihat kembali plot ACF pada data yang sudah di differencing 2 kali. Ini memakai D2, kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat pada plot ACF di sini, leg 1 sudah keluar garis, dan di sini terjadi cut off, yang artinya sudah stasioner dalam means. Kemudian kita akan membuat dugaan model ARIMA-nya dengan melihat plot ACF dan PACF. Kita akan melihat plot ACF-nya, PACF-nya terlebih dahulu menggunakan D2,
klik OK. Pada plot PAJF baik 1 keluar garis dan baik 3 juga keluar garis, maka terdapat beberapa dugaan model ARIMA yang dapat dibentuk, yaitu ada AR1, AR3, MA1, ARMA11, dan ARMA31. Dari kelima model tersebut akan dilakukan estimasi parameternya satu persatu. Kita akan melihat estimasi parameter pada model pertama terlebih dahulu, yaitu model AR1. Ini pilih metals karena AR1 berarti 1 20. Di sini 2 karena tadi jumlah diferensinya 2. Kemudian storage centang residual, klik OK. Diganti nama dulu menjadi AR1. Dan kita lihat P value nya AR1 kurang dari alfa, artinya signifikan. Kemudian P value di sini lebih dari alfa semua, yang artinya white noise. Kemudian kita uji normalitas menggunakan Kolmogorov. Ini variabelnya AR1, klik OK. Di sini P value-nya lebih besar dari alfa, yang artinya berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan estimasi parameter pada model kedua, yaitu AR3. Karena AR3 maka 320. Kemudian klik OK, ganti nama dulu menjadi AR3. Kita lihat estimasi parameternya. Di sini kurang dari alfa, di sini kurang dari alfa semua, yang artinya signifikan. Kemudian di sini lebih besar dari alfa semua, yang artinya white noise. Kemudian kita lakukan uji normalitas AR3, klik OK. P value nya 0,130, yang artinya tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan estimasi parameter pada model ketiga, yaitu pada MA1. Karena MA1 berarti 021. Klik OK. Ini diganti nama menjadi MA1. Dapat dilihat P value-nya kurang dari alfa, yang artinya signifikan. Dan di sini lebih dari alfa semua, berarti white noise. Kemudian diuji normalitas, pilih MA1, klik OK. P value lebih besar dari alfa, berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan estimasi parameter pada model yang keempat, yaitu ARMA11. Berarti ini 121. Klik OK. Ini ganti nama menjadi ARMA11. Pada estimasi parameternya di sini lebih dari alfa, yang artinya tidak signifikan. Sedangkan pada MA1 kurang dari alfa, yang artinya signifikan. Kemudian untuk white noise-nya di sini ada yang kurang dari alfa, yang artinya tidak white noise. Kemudian kita uji normalitas, pilih yang ARMA11, klik OK.
p-value lebih dari alfa yang artinya berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir kita lakukan estimasi parameter pada model ARMA 31. Berarti ini 321, kemudian klik OK. Ini diganti nama menjadi ARMA 31. Ini untuk estimasi parameternya. Di sini kurang dari alfa, namun di sini AR2 dan AR3-nya lebih dari alfa yang artinya tidak signifikan. Kemudian pada MA1 signifikan. Untuk white noise-nya ini kurang dari alfa, yang artinya tidak white noise, sedangkan sisanya lebih besar dari alfa semua yang artinya white noise. Kemudian kita uji normalitas. Di sini p-value-nya menunjukkan berdistribusi normal. Dari kelima model yang dapat dipilih hanya model AR1 dan MA1, karena sisanya tadi ada yang tidak berdistribusi normal dan ada yang tidak signifikan. Selain itu juga ada yang tidak white noise. Kemudian kita bandingkan nilai MSE-nya antara AR1 di sini 0,58 dan MA1 0,4. Lebih kecil nilai MSE pada MA1, sehingga model terbaik yang dipilih untuk dilakukan forecasting yaitu model MA1. Untuk forecastingnya caranya yaitu pilih start time series ARIMA, karena MA1 berarti 021, kemudian forecast ininya saya ingin menampilkan 10, jumlah forecastnya 10 periode, kemudian tadi data terakhirnya 60. Untuk hasil forecastnya ditaruh pada C12, kemudian klik OK. Ini residualnya tidak usah dicentang, kemudian klik OK, klik OK. Nah, ini hasil forecastnya. Nih. Selanjutnya kita akan melakukan analisis metode ARIMA pada aplikasi RStudio. Kita run terlebih dahulu package-nya. Kemudian inputkan datanya. Ini untuk membuat plot time series-nya sama seperti yang di Minitab tadi. Kemudian jika stasioner menggunakan stasioner variance menggunakan boxjocks, nilainya dapat 1,9. Karena tadi tidak stasioner dalam variance, maka perlu dilakukan transformasi data. Setelah itu kita cek stasioner dalam means-nya menggunakan digifuller. Di sini nilai p-value-nya lebih besar dari alpha, yang artinya belum stasioner dalam means. Kita coba lihat plot ACF-nya. Coba dilihat plot ACF-nya mengalami discount sehingga perlu di-differencing. Kita lakukan differencing pada data yang sudah ditransformasi tadi. Nah,
ini plot time seriesnya berubah menjadi sedikit mendekati stasioner. Kemudian kita cek di key-value-nya, p-value-nya masih lebih besar dari alpha, yang artinya belum stasioner dalam min, sehingga perlu dilakukan differencing lagi. Kita coba lihat dulu plot ACF-nya. Dapat dilihat tidak ada leg yang keluar, sehingga tidak ada model yang dapat dibentuk. Kemudian ini kita lakukan differencing yang kedua kali menggunakan data yang sudah di differencing pertama kali tadi. Plot time seriesnya semakin menjadi stasioner. Kemudian kita cek di key-value-nya, p-value-nya kurang dari alpha, berarti sudah stasioner dalam min. Kemudian kita lihat plot ACF PACF-nya. Nah, di sini pada plot ACF flag 1 keluar, dan pada plot PACF flag 1 dan 2 juga keluar. Ini kita langsung saja, karena tadi di Minitab sudah diketahui bahwa model terbaik adalah MA1, berarti yang dicek yaitu model ARIMA 021. Kemudian kita lakukan uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov. Di sini p-value-nya 1, berarti lebih besar dari alpha, yang artinya berdistribusi normal. Kemudian kita lihat white noise-nya dari L-Jungbox. Ini lebih besar dari alpha, berarti white noise. Ini juga white noise, white noise, noise. Karena white noise semua, berarti selanjutnya kita akan melakukan prediksinya menggunakan model yang tadi, model MA1 atau ARIMA 021. Kita lihat hasil prediksinya. Nah, ini hasil forecastnya 47 pada periode 61. Kemudian ini plot forecastnya, ini data aktual, dan ini data forecast yang garis biru ini. Jika dibandingkan pada Minitab tadi, pada periode 61 Minitab diperoleh hasil 48, dan ini 47, beda sedikit. Kemudian kita akan melakukan analisis metode ARIMA menggunakan aplikasi SAS. Ini data metalsnya sudah saya inputkan satu persatu. Ini para Y2-nya, Y2 ini karena tadi dilakukan differencing sebanyak 2 kali. Kemudian kita langsung pada tahap estimasi. Karena model yang terbaik tadi MA1, berarti P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1. Kemudian saya ingin menampilkan forecast 10 periode ke depan. Dan ini untuk uji normalitas residual. Kemudian kita run. Nah, ini plot time seriesnya. Kemudian ini plot ACF dan PACF. Di sini keluar pada leg 1 sama. Kemudian ini model MA1
P value-nya kurang dari alfa yang artinya signifikan. Kemudian ini untuk mengecek white noise-nya, karena lebih besar dari alfa semua, berarti white noise. Kemudian ini hasil forecast-nya. Pada periode 61 didapatkan 47, jika dibandingkan Minitab tadi beda sedikit, hasilnya sama dengan yang di RStudio 47, beda di komennya saja. Kemudian ini plot forecast-nya. Kemudian di sini ada uji normalitasnya. Di sini P value lebih besar dari alfa yang artinya berdistribusi normal.